Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah sekian series video doktrin-doktrin, dongeng halu, klaim-klaim ditambah trik-trik tipu muslihat Habib, tayang di channel ini. Masih banyak yang menulis di kolom komentar jika admin channel ini dinarasikan pembenci Ahlul Bait, yang mereka maksud Ahlul Bait adalah para Habib imigran Yaman keturunan Alawi bin Ubaidillah. Perlu kita sampaikan, tak ada sedikit pun kebencian kepada siapapun, apalagi kepada Ahlul Bait. Kita mengikuti kemauan mereka. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait menurut versi mereka adalah para habaib. Tak ada maksud benci atau mendiskreditkan siapapun termasuk para habaib. Yang admin sampaikan adalah sesuatu yang admin anggap penting untuk diketahui umat. Tentang bagaimana bahayanya doktrin-doktrin, dongeng halu dan hurufat, serta klaim-klaim dan tipu-tipu yang dilakukan para Habib Ba'alawi. Semua bisa menyimak sendiri apa yang disampaikan dalam ceramah-ceramahnya. Jika tidak ada yang berusaha mengerem laju mereka, maka akibatnya akan sangat membahayakan kehidupan beragama umat Islam Nusantara di waktu mendatang. Apa yang dilakukan admin, semata-mata karena kecintaan admin yang teramat dalam kepada bangsa dan umat di negeri ini. Kita tidak ingin bangsa dan negara yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pendahulu kita, dengan mengorbankan jiwa dan raga, demi kemerdekaan dan kemakmuran anak cucunya di negeri ini, menjadi sia-sia atau bahkan sirna, karena kelakuan para imigran yang sudah kita terima dengan baik di Nusantara ini. Jika apa yang kita sampaikan mungkin dianggap kebencian kepada Ahlul Bait, maka hal itu salah besar. Yang kita sampaikan justru agar umat tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku Ahlul Bait. Tetapi tidak jelas apakah mereka benar-benar Ahlul Bait, mengingat apa yang ditunjukkan orang-orang yang mengaku cucu atau zuriyah Rasulullah, jauh dari apa yang dicontohkan oleh kakeknya, yaitu Rasulullah. Dalam video kali ini kita akan menyimak lagi bagaimana doktrin Habib yang disampaikan dengan bumbu dongeng halu berlebihan. Dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam, beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal, pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya. Masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir. Pergi wahai Mungkar Nakir. Jangan kamu siksa ini orang. Jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh.
Masih hidup, dia tidak dekat dengan orang soleh. Kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Setelah kita menyimak dongeng halu Bahar bin Smith, tentunya kita bisa menyimpulkan apa maksud dan tujuan Bahar Smith menyampaikan kelebihan datuk-datuhnya. Mungkin saja datuhnya adalah benar seorang aulia, tetapi apa yang disampaikan, jika roh datuhnya keluar kubur lantas memberi syafaat kepada orang fasik yang dimakamkan berdekatan dengan kuburnya, sungguh sesuatu yang dilebih-lebihkan. Bahkan sampai dikatakan roh datuhnya mengusir malaikat munkar dan nakir untuk pergi. Ini sesuatu yang berlebihan. Jika para habib yang mengaku cucu Rasulullah ini berpegang pada ajaran kakeknya, tentu tak menyampaikan sesuatu hal yang berlebihan dan tak sesuai dengan apa yang diajarkan kakeknya. Dengan menyampaikan kelebihan, kekaromahan datunya, sebenarnya Bahar Smith sedang berusaha menggiring umat agar lebih percaya kepadanya untuk selanjutnya bisa mengikuti apa yang disampaikan tanpa banyak tanya. Jangan sampai doktrin-doktrin lewat dongeng-dongeng mistik klinik dan hurafat seperti ini merusak iman umat Islam Nusantara. Tetaplah menjadi umat yang cerdas dalam menerima segala informasi agar kita tidak tersesat lebih jauh lagi. Semoga setelah menyimak video ini kita bisa lebih pandai memfilter ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.